Shalom teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proses morfofonemik. Selamat belajar! Perkenalkan, nama saya Rifa Destiawati. Saya Diva. Halo, saya Ersa Putrisari. Shalom, perkenalkan nama saya Indah. Saya Miman Berkajai. Mari belajar! Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang morfofonemik. Menurut KBBI, morfofonemik adalah perubahan fonem yang terjadi sebagai akibat pertemuan atau hubungan morfem dengan morfem lain. Morfofonemik juga berarti peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Istilah lain dari morfofonemik adalah morfonemik, morfofonologi, atau morfonologi. Pada saat kita belajar mengenai morfofonemik, kita juga akan diingatkan kembali mengenai fonem dan silabel. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa itu fonem dan silabel? Ya, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Contohnya, fonem H pada kata harus dengan arus berfungsi membedakan makna. Sedangkan silabel adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu ujaran atau yang biasa kita sebut dengan suku kata. Contohnya pada kata laut memiliki dua suku kata yaitu la dan ut. Yang pertama, ada pemunculan fonem. Sesuai dengan namanya, pemunculan fonem ini adalah peristiwa munculnya fonem yang sebelumnya tidak ada akibat proses morfologi. Contohnya, yang pertama ada pemunculan fonem pada kata membina, yang awalnya merupakan prefiks me dengan bentuk dasar bina. Kemudian, ada pemunculan fonem en pada kata sendiri yang awalnya merupakan prefiks se dan bentuk dasar diri. Selain itu, ada juga pemunculan bunyi pelancar, yakni bunyi pelancar ye dan weh. Untuk bunyi pelancar ye digunakan pada kata yang berakhiran dengan bunyi i dan diberi sufiks an. Contohnya, bentuk dasar hari dengan sufiks an dibaca harian. Kemudian, untuk bunyi pelancar weh digunakan pada kata yang berakhiran dengan bunyi u dan diberi sufiks an. Contohnya, bentuk dasar satu dengan sufiks an menjadi satuan. Yang kedua, pelesapan fonem. Pelesapan fonem merupakan peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologis. Ada 4 pelesapan fonem. Pertama, hilangnya fonem en pada morfem men dan pen akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem l, r, y, w, dan fonem-fonem nasal. Misalnya, morfem men bertemu dengan morfem lerai dengan fonem l, maka fonem en pada men akan hilang sehingga menjadi kata melerai. Begitu juga dengan contoh lainnya. Kedua, hilangnya fonem r pada morfem ber, per, dan ter akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem r dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan r. Misalnya, fonem r pada morfem ber akan hilang jika digabung dengan morfem rapat yang berawalan dengan fonem r hingga membentuk kata berapat. Begitu juga dengan fonem r pada morfem ber akan hilang apabila digabung dengan kata kerja, bentuk kata bekerja.
Begitu juga dengan contoh lainnya. Ketiga, fonem-fonem p, t, s, k pada awal morfem hilang akibat bertemu morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu. Misalnya, morfem men apabila ditambah dengan morfem paksa dengan fonem p akan menjadi kata memaksa dengan fonem p yang hilang membentuk fonem em. Begitu juga dengan contoh lainnya. Keempat, dalam perkembangan bahasa Indonesia terakhir, ada juga proses pelepasan bunyi yang sama dalam proses komposisi. Contohnya, ketika morfem ko ditambah dengan morfem operasi, maka fonem o menjadi hilang, membentuk kata koperasi. Proses selanjutnya adalah peluluhan fonem. Nah, peluluhan fonem ini adalah proses luluhnya sebuah fonem serta disenyawakannya dengan fonem lain dalam proses morfologi. Di peluluhan fonem ini ada 4 peristiwa. Yang pertama, itu bentuk dasar dengan konsonan S itu diluluhkan dengan nasal nye. Contohnya prefiks me ditambah dengan kata dasar sikat menjadi menyikat. Seperti itu juga dengan pe ditambah sikat menjadi penyikat. Selanjutnya adalah konsonan K diluluhkan dengan nasal eng. Contohnya prefiks me ditambah dengan kata dasar karang menjadi mengarang. Nah, selanjutnya nomor 3 itu ada yang mengalami peluluhan, itu konsonan P itu diluluhkan dengan nasal M. Terus yang keempat ada konsonan T itu diluluhkan dengan nasal N. Nah, dalam peluluhan fonem ini terdapat beberapa kaidah. Yang pertama itu kata dasar yang berawalan huruf konsonan tunggal itu K, P, S, dan T itu yang dapat mengalami peluluhan. Nah, yang kedua itu kata dasar yang berawalan huruf konsonan ganda itu tidak dapat mengalami peluluhan. Contohnya dalam prefiks me ditambah klarisifikasi. Di kata klarisifikasi huruf konsonannya ada 2, yaitu ada K dan L. Jadi tidak dapat mengalami peluluhan. Dan yang ketiga ada pengecualian, di mana pengecualian ini berlaku untuk kata-kata tertentu yang sudah dipakai secara umum dan diterima secara umum di masyarakat. Contohnya ada kata punya, di mana peluluhannya itu mempunyai dan bukan mempunyai, karena ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat umum. Terus ada kata kaji, di mana peluluhannya itu bukan mengaji tetapi mengkaji, karena mengaji juga ada maknanya tersendiri. Terus yang ketiga ada syair, sama halnya dengan yang pertama tadi, penyebab dari syair ini menjadi penyair dan bukan pensyair itu karena kebiasaan yang sudah umum dan diterima di masyarakat. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang perubahan fonem. Perubahan fonem merupakan proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem lain, atau dapat kita katakan bahwa proses perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Kita dapat melihat contoh. Yang pertama dalam pembentukan kata belajar. Nah, kita dapat melihat adanya perubahan fonem, yaitu fonem pada morfem ber berubah menjadi fonem l ketika morfem ber tersebut bertemu dengan morfem ajar, sehingga morfem ber berubah menjadi morfem bel, sehingga ketika digabungkan dengan morfem ajar terbentuklah kata belajar. Yang kedua, kata telanjur. Kata telanjur terbentuk dari prefiks ter
dengan morfem anjur. Di sini juga menunjukkan adanya perubahan fonem yang mana fonem pada morfem ter berubah menjadi fonem ketika morfem tersebut bertemu dengan morfem anjur, sehingga morfem berubah menjadi morfem tel, dan ketika digabungkan dengan morfem anjur terbentuklah kata telanjur. Nah, contoh yang ketiga dan keempat ini terdapat dalam dialek Jakarta ya teman-teman. Nah, di sini fonem e pada kata ap akan berubah menjadi fonem a bila diberi sufiks an atau sufiks in. Sehingga morfem ap ditambah dengan sufiks an menjadi kata apaan. Dan yang keempat, morfem ap ditambah dengan sufiks in menjadi kata apain. Yang terakhir adalah pergeseran fonem. Pergeseran fonem merupakan pergeseran atau perpindahan suatu fonem dari satu silabel ke silabel lain akibat dari adanya penambahan sufiks pada suatu kata. Berikut terdapat 3 contoh kata yang mengalami pergeseran fonem. Pertama, kata lempar. Pada awalnya, kata lempar terdiri dari 2 silabel, yaitu lem dan par. Lalu ketika ditambahi dengan sufiks i menjadi lempari, silabel terdiri menjadi 3, yaitu lem, pa, dan ri. Kata lempar yang diberi sufiks i membuat pergeseran fonem r dari silabel par menjadi bergeser ke silabel ri. Selanjutnya, kata minum. Sebelum ditambahi sufiks an, kata minum terdiri dari 2 silabel, yaitu mi dan nom. Ketika ditambahi sufiks an, kata minuman menjadi terdiri dari 3 silabel, yaitu mi, nu, dan man. Kata minum yang diberikan sufiks a membuat adanya pergeseran fonem m dari silabel num bergeser ke silabel man. Contoh terakhir adalah kata jurnal. Sebelum diberi sufiks, kata jurnal terdiri dari 2 silabel, yaitu jur dan nal. Tetapi setelah diberi sufiks is menjadi jurnalis, kata jurnalis terdiri menjadi 3 silabel, yaitu jur, na, dan lis. Kata jurnal yang diberi sufiks is membuat adanya pergeseran fonem l dari silabel nal bergeser ke silabel lis. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.